Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan aljabar linier dalam arus listrik yang beranggotakan Anissa Maharani dengan NPM 2311050121, Dinda Ayu Purwotaaini dengan NPM 2311050031, dan Karisma Aulia Zahra dengan NPM 2311050058. Oke, di sini kita akan membahas sumber listrik yang berasal dari baterai. Baterai biasanya diukur dalam volt yang menggerakkan muatan dan menghasilkan arus. Arus ini akan mengalir keluar dari terminal baterai yang digambarkan oleh garis vertikal yang lebih panjang. Resistensi diukur oleh ohm. Kode huruf menyatakan simpul dan I menyatakan arus antara simpul. Arus-arus diukur dalam ampere. Tanda panah menunjukkan arah dari arus. Akan tetapi, jika salah satu arus, misal I2, ternyata menjadi negatif, hal ini berarti bahwa arus sepanjang cabang itu berlawanan arah dengan tanda panah. Untuk menentukan kuat arus digunakan hukum-hukum Kirchhoff. Yang pertama, pada setiap simpul jumlah dari kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Yang kedua, di sekeliling setiap simpul tertutup, jumlah aljabar dari tegangan harus sama dengan jumlah aljabar penurunan tegangan. Penurunan tegangan yang disimbolkan dengan E untuk setiap tahanan diberikan oleh hukum-hukum Ohm, atau bisa disebut E sama dengan I dikali R, di mana I menyatakan arus dalam ampere dan R adalah resistensi dalam ohm. Nah, selanjutnya, dalam suatu jaringan listrik, terdapat besar arus di setiap cabang yang dinyatakan dalam resistensi dan tegangan. Terdapat satu contoh rangkaian khusus seperti dalam gambar berikut. Pertanyaannya, dari gambar di atas, carilah nilai I1, I2, dan I3. Nah, dari rangkaian arus listrik di atas, kita dapat menyelesaikannya menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bunyinya, kuat arus masuk sama dengan kuat arus keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Bunyi hukum Kirchhoff yang kedua yaitu sigma E dikurang sigma IR sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena rangkaian arus listrik yang terdapat di contoh merupakan rangkaian arus listrik tertutup, sehingga menimbulkan bunyi yaitu sigma E atau jumlah tegangan mengalami penurunan sigma IR sama dengan 0. I adalah kuat arus, R adalah resistensi dalam satuan ohm. Nah, dari hukum Kirchhoff di atas, kita dapat memperoleh 4 persamaan. Yang pertama, kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama untuk menentukan A dan B. Simpul A. Kita lihat simpul A. Yang pertama itu I sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi kita harus menentukan dulu nih, di simpul A itu arus listrik mana yang masuk dan kuat arus listrik mana yang keluar. Setelah kita lihat dari gambar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa I1 dan I3 itu merupakan kuat arus yang masuk ke dalam simpul A dan I2 yang keluar dari simpul A. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan yaitu I1 dikurang I2 ditambah I3 sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat simpul B. Kembali kita lihat mana kuat arus yang masuk dan mana kuat arus yang keluar. Sehingga setelah kita lihat nih dari rangkaian kuat arus listrik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa I2 merupakan kuat arus yang masuk ke dalam simpul B dan I1 dan I3 merupakan kuat arus yang keluar dari simpul B. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan yaitu min
I1 ditambah I2 dikurang I3 sama dengan 0. Selanjutnya, kita ingin menentukan persamaan yang ketiga dengan cara kita membagi dua loop bagian atas dan bagian bawah. Kita fokus kepada loop bagian atas. Loop bagian atas memiliki sigma E atau jumlah tegangannya yaitu 8 volt dan memiliki 2 resistensi dan 2 kuat arus. Cara menentukannya kita dapat menggunakan bunyi hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma E dikurang sigma IR sama dengan 0. Kita masukin ke dalam rumus. Sigma E nya adalah 8 dikurang 4I1. Mengapa 4I1? Karena I1 dia memiliki resistensinya itu 4 ohm. Jadi 4 dikali I1 ditambah 2 dikali I2. 2-nya itu merupakan resistensi dari I2 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan ketiga, yaitu 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 8. Selanjutnya kita fokus pada loop yang bawah. Loop bawah memiliki sigma E atau jumlah tegangan yaitu 9 volt. Dan dia juga memiliki 2 kuat arus dan 2 resistensi. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus. Sigma E dikurang sigma IR sama dengan 0 menjadi 9 dikurang 2I2 dan 5I3 plus 5I3 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan yaitu 2I2 ditambah 5I3 sama dengan 9. Dari operasi di atas kita memperoleh 4 persamaan, yaitu I1 dikurang I2 ditambah I3 sama dengan 0, min I1 ditambah I2 dikurang I3 sama dengan 0, 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 8, 2I2 ditambah 5I3 sama dengan 9. Kemudian kita perbesar dalam bentuk matriks sehingga kita mendapatkan hasil dan matriks berorder 4 kali 4 yaitu 1 min 1 1 0 min 1 1 min 1 0 4 2 0 8 0 2 5 9. Nah, setelah kita mendapatkan matriks tersebut, kita ubah baris kedua pada kolom pertama menjadi angka 0 dengan cara B2 ditambah B1. Sehingga kita akan mendapatkan hasil matriks berorder 4 kali 4 yaitu 1 min 1 1 0 0 0 0 0 4 2 0 8 0 2 5 9. Cara yang kedua yaitu tukar baris kedua dengan baris keempat. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yaitu 1 min 1 1 0 0 2 5 9 4 2 0 8. Mengapa demikian? Karena baris kedua itu memiliki elemen-elemennya itu 0 semua, sehingga kita mengharuskan baris kedua itu pindah ke baris keempat. Karena dalam syarat matriks eselon baris, jika terdapat satu baris yang memiliki elemennya 0 semua, maka itu harus diletakkan di paling akhir baris. Langkah yang ketiga yaitu tukar baris ketiga dengan baris kedua, sehingga kita akan mendapatkan hasil 1 min 1 1 0 4 2 0 8 0 2 5 9 0 0 0 0. Langkah yang keempat yaitu ubah B2 pada kolom pertama menjadi angka 0 menggunakan rumus min 4B1 ditambah B2. Sehingga kita akan mendapatkan hasil matriks berorder 4 kali 4 yaitu 1 min 1 1 0 6 6 0 6 min 4 8 0 2 5 9 0 0 0 0. Kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu sederhanakan B2 dengan menggunakan 1/2 dikali B2. Sehingga kita akan mendapatkan hasil
yaitu 1 min 1 1 0, 0 3 min 2 4, 0 2 5 9, 0 0 0 0. Langkah yang keenam yaitu ubah B2 pada kolom kedua menjadi angka 1 dengan menggunakan cara min B3 plus B2, sehingga kita akan mendapatkan hasil 1 min 1 1 0, 0 1 min 7 min 5, 0 2 5 9, 0 0 0 0. Langkah yang ketujuh yaitu ubah B3 pada kolom kedua menjadi angka 0 menggunakan cara min 2B2 ditambah B1, sehingga kita akan mendapatkan hasil yaitu 1 min 1 1 0, 0 1 min 7 min 5, 0 0 19 19, 0 0 0 0. Langkah yang 8 yaitu sederhanakan B3 menjadi angka 1 dengan menggunakan rumus 1/19 B3, yaitu kita akan mendapatkan hasil 1 min 1 1 0, 0 1 min 7 min 5, 0 0 1 1, 0 0 0 0. Dari eliminasi Gauss kita mendapatkan persamaan yaitu I1 dikurang I2 ditambah I3 sama dengan 0, I2 dikurang 7I3 sama dengan min 5, I3 sama dengan 1. Selanjutnya kita menggunakan metode substitusi balik untuk menentukan I2 dan I3 dan I1. I1 dikurang I2 ditambah I3 sama dengan 0, I2 dikurang 7, I3 sama dengan min 5, I3 sama dengan 1. Sehingga kita telah menemukan nih nilai dari I3 sama dengan 1. Kita selanjutnya akan mencari nilai I2 dan I1. Kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua yaitu I2 dikurang 7, I3 sama dengan min 5. I2 dikurang 7 dikali 1, kita substitusikan I3 itu sama dengan 1. Jadi kita masukin I3 itu 1. I2 dikurang 7 dikali 1 sama dengan min 5. I2 sama dengan min 5 ditambah 7, yaitu mendapatkan hasil I2 sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari I1 dengan substitusi hasil dari I2 dan I3. Kita masukkan ke dalam persamaan pertama yaitu I1 dikurang I2 ditambah I3 sama dengan 0, I1 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan hasil I1 sama dengan 1. Dari metode substitusi balik dan Gauss tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai dari I1 sama dengan 1, nilai dari I2 sama dengan 2, nilai dari I3 sama dengan 1. Baiklah, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat menentukan nilai kuat arus dari sebuah rangkaian arus listrik menggunakan hukum Kirchhoff dengan memanfaatkan tegangan yang telah diketahui, nilai kuat arus yang telah diketahui, dan resistensi yang telah diketahui. Sekian dari kami merupakan penjelasan penerapan aljabar linier dalam arus listrik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you. Arigato, kamsahamnida, hatur nuhun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.